Salam sehat teman-teman HES sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal HES Harmoni Energi Sehat. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang buku petunjuk QRMA yang berisikan sekitar 245 halaman yang membahas cara membaca parameter hasil pemeriksaan QRMA. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang menjelaskan berbagai parameter yang berada di IMOLAB Q11 yang mengaplikasikan teknologi QRMA yang semakin eksis di kalangan praktisi kesehatan. Melalui buku ini, Michael Sunggiardi membahas secara detail mengapa QRMA dapat menganalisis kondisi tubuh secara menyeluruh. Mulai pemahaman dasar tentang teknologi ini hingga interpretasi laporan yang dihasilkan oleh alat tersebut. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peredaran darah di jantung dan otak yang berada di halaman 10. Langsung saja kita buka bukunya di halaman 10 ya. Hasil periksa QRMA memiliki barang pengujian parameter, rentan normal, angka kadar normal, nilai pengukuran sebenarnya, hasil pengecekan, dan ada juga grafik yang berwarna hijau berarti normal, berwarna biru abnormal ringan, berwarna kuning abnormal sedang, berwarna merah abnormal berat. Jika grafik berada di sebelah kiri berarti defisiensi. Jika berada di sebelah kanan berarti action. Di dalam buku ini kita menemukan 15 parameter yang berkaitan dengan peredaran darah di jantung dan otak, yang dibagi menjadi 6 kategori utama, yaitu kualitas darah, pembuluh darah jantung, masalah miokard, masalah vertikal, masalah koroner, dan pembuluh darah otak. Mari kita lihat lebih dalam tentang kategori ini. Parameter dari kekentalan darah, kristal atau plak kolesterol, dan lemak darah itu masuk ke bagian dari kualitas darah. Parameter hambatan pembuluh darah dan parameter kelenturan pembuluh darah bagian dari pembuluh darah jantung. Parameter kebutuhan darah otot jantung, volume darah yang diserap oleh otot jantung, konsumsi oksigen otot jantung, bagian dari masalah miokard. Parameter jumlah darah yang dipompa jantung setiap kali kontraksi, tahanan ejeksi dari bilik kiri jantung, dan kekuatan efektif dari bilik kiri jantung, bagian dari masalah ventrikel. Parameter elastisitas pembuluh darah koroner dan tekanan arteri koroner dalam merembeskan darah, bagian dari masalah koroner. Parameter elastisitas pembuluh darah otak dan pasokan darah ke jaringan otak, bagian dari pembuluh darah otak. Jadi langsung saja kita kumpas tuntas tentang kekentalan darah berada di halaman 11. Gambar ini adalah gambar dari parameter kekentalan darah yang memiliki kadar rentan normal 48.264 sampai 65.371. Hasil pemeriksaan yang diuji pakai QRMA adalah 72.229 yang berada di grafik adalah abnormal sedang action, menunjukkan dua gambar cairan darah. Gelas pertama diberi label kekentalan darah tinggi, gelas kedua diberi label kekentalan darah rendah. Adapun gambar stopwatch di tengah
yang menunjukkan waktu aliran darah berbeda. Terdapat gambar termometer menandakan suhu dapat merubah kekentalan atau mempengaruhi kekentalan. Di bagian kanan gambar memiliki 3 cairan yang berbeda. Mari kita bongkar semua. Yang pertama ada cairan air, yang berarti kekentalannya rendah karena ikatan molekulnya dia sangat lemah. Yang kedua ada minyak zaitun, dia memiliki kekentalan sedang, ikatan antar molekul sedang. Yang ketiga ada madu, kekentalan darahnya tinggi, ikatan antar molekulnya sangat kuat. Setiap cairan digambarkan oleh molekul-molekul dan antar molekulnya, menunjukkan bahwa kekuatan ikatan berkorelasi dengan tingkat kekentalannya. Gambar ini efektif mengilustrasikan bahwa kekentalan cairan terkait erat dengan antar molekulnya. Semakin kuat ikatan molekulnya, semakin tinggi kekentalannya. Viskositas berhubungan dengan kekentalan cairan, maka semakin tinggi viskositas, semakin sulit molekul dari cairan tersebut untuk gerak. Bila hal ini terjadi pada molekul aliran darah, maka aliran darah akan terganggu. Akibatnya dapat terjadi peningkatan resistensi pembuluh darah, gangguan sirkulasi pembuluh darah, dan akhirnya timbulnya penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Viskositas darah yang tinggi dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti stroke, infark jantung, penyakit jantung koroner, dan sebagainya. Viskositas rendah artinya zat cair tergantung dari gesekan yang ditimbulkan oleh benda padat yang bergerak dalam fluida tersebut. Sehingga semakin besar viskositas zat cair, semakin susah benda padat bergerak di viskositas zat cair tersebut. Jadi, kekentalan darah mengacu pada seberapa kental dan seberapa cair darah kita. Ini dipengaruhi oleh konsentrasi sel-sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit, serta komponen cairan darah. Faktor yang mempengaruhi adalah dehidrasi, mengurangi volume cairan dalam darah, meningkatkan kekentalan dalam darah. Yang mempengaruhi adalah beberapa penyakit seperti diabetes atau gangguan ginjal dapat mempengaruhi komposisi darah. Pola makan yang tinggi lemak jenuh dan jarang berolahraga akan mempengaruhi kadar kolesterol. Darah yang kental akan lebih sulit dipompa oleh otot jantung dan akan menyebabkan kelelahan otot jantung dan gangguan fungsi. Jadi, untuk mengontrol kekentalan darah, periksa dengan Kierema 1 bulan sekali atau sesuai dengan anjuran dokter Anda. Ubah pola hidup Anda dengan cara makan makanan yang akan banyak serat, berolahraga, lebih banyak minum air putih lagi. Demikian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, harmoni, energi sehat.